Ini tahun baru, event boleh dibuka, tentunya tetap dengan protokol kesehatan dan keselamatan yang terpenting, karena tahun lalu kita fokus kepada kesehatan, tahun ini agak bergeser kepada keselamatan dan keamanan. Ini perlu tentunya kita apresiasi dan sangat bersyukur ya bahwa baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam pariwisata penuh semangat. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat eselon 1 di lingkungan Kemenparekraf, yang saya hormati Bu Hetifah dan Pak Fikri dari Komisi 10 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yang hadir secara online, juga Ibu Wamen, Mbak Wamen yang datang jauh-jauh atau bergabung jauh-jauh dari luar negeri hari di sini, dan para ketua Asosiasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dunia Usaha dari Pentahelix juga hadir di sini, pejabat di lingkungan Kemenparekraf dan Baparekraf, dan yang paling saya cintai yang seminggu sekali minimal, tapi biasanya lebih dari seminggu sekali, adalah rekan-rekan media yang saya banggakan. Terima kasih, luar biasa. Kalau tiap minggu ini kita ada kegiatannya yaitu weekly brief, tapi kali ini di akhir tahun seperti biasanya kita mengakhirinya dengan JPAT, Jumpa Pers Akhir Tahun. Kita awali dengan pantun pembuka. Cakepnya mana? Jaga. Oke. Berwisata kuliner di Kota Lama. Jaga. Tak terasa hati sudah menjelang senja. Jaga. Kehadiran media di JPAT sangatlah utama Dijaga. dalam pencapaian hasil kinerja Kemenparekraf 2022. Yeay. Terima kasih, dan ini bandnya kelihatannya band yang sering mengiringi kita di weekly brief ya. Betul. Terima kasih, ini dari teman-teman. PMC. Kok bisik-bisikan ini? PMCI Bapak. Malu-malu gitu. PMCI gitu. Betul. Tegas. Oke, juga di sini hadir rekan-rekan kita, stakeholders dari pariwisata ekonomi kreatif. Di awal dari JPAT ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2022 bagi saudara-saudara kita, Pak Kristiani yang merayakan. Di sini ada Pak Vijay yang juga merayakan Natal, dan Pak Frans mungkin online, dan juga Pak Joshua Simanjuntak, dan banyak rekan-rekan kita yang lain. Semoga Natal tahun ini membawa keberkahan bagi kita dan damai di hati, damai di bumi bagi kita semua. God bless you abundantly. Terima kasih. Dan hari ini saya akan membawakan beberapa poin penting. Di screen sudah tidak ada, jadi saya kembali lagi ke iPad saya. Tahun 2022 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Kita kehilangan Pak Hengki, betul. Kita juga kehilangan Pak Riki di awal tahun, Direktur Pariwisata Nusantara kita, dan ini betul-betul tahun yang penuh tantangan, dan berbagai upaya telah kita lakukan agar bangkit lebih cepat dan pulih lebih kuat. Berbagai upaya ini kita wujudkan untuk tujuan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penciptaan lapangan kerja yang luas, dan kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, dan memahami kebutuhan masyarakat. Masyarakat parekraf kita banyak membutuhkan bantuan, dan ini yang kita lakukan selama tahun 2022. Untuk itu, setiap program Kemenparekraf memiliki kunci penting dalam implementasinya, yaitu 3C, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Saya selalu bilang teman-teman, kalau mau masuk ke
Gedung Sabta Pesona atau fasilitas dari Kemenparekraf, 3C ini selalu bergaul. Inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Sudahkah kita berinovasi? Apakah kita telah beradaptasi? Dan kolaborasi seperti apa yang telah kita gaungkan? Dan tentunya etos kerja 4As. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Ini yang kita harapkan bisa mampu untuk membantu sektor yang telah membuka lapangan kerja bagi 45 juta masyarakat Indonesia. Tahun 2022 juga menjadi titik tolak kebangkitan bagi sektor pariwisata kita dan tentunya ekonomi kreatif yang pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Bahkan ini menjadi tumpuan sebagai leaders, pemimpin dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di Oktober 2022, BPS memberi catatan bahwa wisatawan mancanegara sudah mencapai 3,92 juta kunjungan. Ini artinya target hingga akhir tahun 2022 sudah tercapai. Meski tahun baru belum muncul, 2022-nya belum berakhir, 2023 belum muncul, tapi target batas atas atau target optimis 3,6 juta telah terlampaui di bulan Oktober. Hingga triwulan ketiga 2022, devisa pariwisata telah mencapai 4,26 miliar, 10 kali lipat dari capaian tahun lalu. Dan kalau dibandingkan 1,7 miliar target batas atas, ini sudah melewati 3 kali lipat lebih dari target yang dicanangkan di awal tahun. Wisatawan Nusantara 2022 diestimasi 703 juta perjalanan, dan dengan libur Nataru kita harapkan bisa mendekati angka 800 juta, di atas 15% peningkatannya. Dengan semua capaian yang diraih, kontribusi PDB pariwisata diestimasi akan meningkat 50% dibandingkan tahun lalu, dan kontribusi PDB pariwisata mencapai 3,6% di tahun 2022 ini. Untuk ekonomi kreatif, ini sektor yang juga berkembang luar biasa. Ekspornya sudah mencapai 24,79 miliar US dollar atau meningkat 3,8%, dan nilai tambahnya 1.236 triliun, menempatkan Indonesia tentunya di jajaran negeri yang memiliki kontribusi ekonomi kreatif salah satu yang terbesar di dunia. Jumlah tenaga kerja yang terserap ini sangat penting karena saat pandemi kita kehilangan jutaan lapangan kerja. Namun di 2022 ini jumlah tenaga kerja pariwisata mencapai 22,89 juta jiwa dan bertambah 1,6 juta orang dibandingkan tahun lalu. Sementara ekonomi kreatif berhasil menyerap 23,98 juta tenaga kerja di tahun ini atau bertambah 2 juta tenaga kerja dari tahun lalu. Berarti total 3,6 juta lapangan kerja telah diciptakan di sektor pariwisata hanya di tahun 2022 ini. Ini tentu kita patut syukuri dan jadikan landasan untuk kita bekerja lebih efektif lagi ke depan. Nah, tahun 2023 it's completely different story karena kita diberikan target yang jauh lebih meningkat dibandingkan 2022. 2023 target kita 3,5 sampai 7,4 sampai 7,4 juta kunjungan. Ini ada di slide selanjutnya, dan nilai devisa pariwisata mencapai 2, dan jumlah wisatawan Nusantara pergerakannya itu ya. Siapa yang punya baby ya? Babynya siapa itu? Itu gendang gitu. Jadi ini slide-nya mungkin agak bisa bergeser. Wisnus targetnya 1,2 sampai 1,4 miliar. Kalau bisa teman-teman dibantu, kelihatannya agak terlambat slide-nya, nanti bisa disusulkan. Dan ini di slide sebelumnya
ada yang target 2023. Iya. Nah ini nilai tambah ekonomi kreatif sudah, jumlah tenaga kerja sudah, dan yang nomor peringkat TTDI, ya ini peringkat TTDI kita loncat 12 peringkat dari sebelumnya 44 ke 32, dan ini di atas target 36, dan target di 2024 adalah ditembus di 30 besar. Untuk jumlah wisatawan Nusantara tahun 2023 adalah 1,2 sampai 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara. Ini ada yang di bawah. Dan untuk jumlah wisatawan Nusantara ini nilai kontribusi PDB-nya 4,1%. Jumlah wisatawan mancanegara 3,5 sampai 7,4 juta. Ini juga ada di angka yang 4. Jumlah wisatawan mancanegara ini juga bertambah hampir 2 kali lipat dari target tahun ini. Dan di tahun 2023 ekspor aircraft ditargetkan 26,46 miliar US dollar, dan mudah-mudahan bisa dibaca di situ, dan dengan nilai tambahnya 1.279 triliun, dengan total jumlah tenaga kerja pariwisata 22,4 juta dan jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif 22,59 juta. Jadi kalau kita lihat ini total sudah di atas, walaupun dibandingkan dengan tahun depan ya Bunia ya, dari jumlah lapangan kerja maupun nilai tambah ekonomi kreatif. Jadi ini ekonomi kreatif ini menjadi betul-betul lokomotif. Dan kalau kita lihat di TTDI ini, bahwa 2023 Indonesia ditargetkan naik dari posisi sekarang tembus 30 besar, yaitu 29 sampai 34. Realisasi investasi pariwisata tahun 2022 ini masih di triwulan 1 sekitar hampir 6 triliun dan 417,25 juta US dollar, dan ini yang membanggakan realisasi KUR di 5 destinasi super prioritas. Jumlah debiturnya sudah tembus 311.000 dengan akad kredit 15,2 triliun rupiah. Kami mengusung Gercep, Geber, dan Gaspol 3G. Dan Gercep ini kita terjemahkan untuk bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah untuk pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui lensa kreatif ini 11,59 miliar rupiah telah diberikan kepada 151 orang penerima bantuan film dan 202 penerima bantuan fotografi. Jadi langsung gercep bantuan pemerintah untuk sarana dan prasarana ruang kreatif diberikan kepada 236 penerima dengan total hampir 14 miliar rupiah. Kami juga gercep di tahun 2022 sebanyak 260 usaha parekraf mendapatkan fasilitasi pembiayaan sertifikasi CHSE, dan sebesar 18.000 lebih SDM pariwisata telah tersertifikasi. Geber, gerak bersama. Pendukungan event. Ini event ada di 2022 23 event nasional, 7 event internasional, dan 45 event MICE dan internasional, dan 110 karisma event Nusantara, dan 60 non-camp. Ini mampu meningkatkan pendapatan daerah karena kita lihat event-led recovery ini menjadi suatu pemicu dan sarana yang sangat aktif dalam mempromosikan parekraf secara strategis. Dan kami juga melihat program Beli Kreatif Sumatera Selatan BKSS, ini program Geber kita, diikuti 200 pelaku aircraft dan berhasil meraih total omset 12,2 miliar rupiah dan peningkatan omset sampai 94% dan melibatkan 459 tenaga kerja. Indonesia Spice Up the World, ini juga Geber. Totalnya targetnya 2 miliar dolar nilai ekspor rempah, dan juga 4.000 restoran Indonesia terkoneksi, dan Indonesia menjadi destinasi gastronomi dunia.
Kita sudah memulai dengan pembukaan sejumlah restoran Indonesia di Malaysia, Inggris, dan terakhir di Qatar kemarin. Co-branding, ini program andalan kita juga. 75 mitra co-branding dan sudah dilakukan MOU dan dalam penjajakan 14 tambahan mitra co-branding. Brand-brand terkenal yang terus kita akan tambah, terutama fast moving consumer goods. Kita juga akan menambah kepada para maskapai penerbangan. Kemenparekraf juga melakukan sejumlah kerjasama promosi dengan airlines, travel agent di Australia, Malaysia, India, Jepang, Amerika, Timur Tengah, dan beberapa negara Eropa. Ketiga, gaspol. Nah, ini gaspol. Garap semua potensi untuk ciptakan lapangan kerja. Nah, ini andalannya adalah Jadesta, desa wisata yang sudah tergabung 3.620. Saya tugaskan Pak Vincent untuk 2 tahun ke depan gaspol supaya bisa 7.500 desa wisata yang bergabung di jaringan desa wisata atau Jadesta. Adui sudah total 3.419. Ini program signature kita sebagai pandemic winner. Ada 85 kegiatan workshop, ada 2.644 SDM pariwisata yang terdampingi dan diberikan pelatihan, dan 714 SDM ekonomi kreatif. Ada 16 wisata desa di sekeliling Kecamatan Borobudur, dan ini bagian daripada Borobudur Trail of Civilizations. Bapak Ibu sekalian, ini agak panjang, tapi ini adalah pencapaian setahun penuh. Ada pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. 8 kabupaten kota sudah mengikuti penilaian mandiri. 9 kabupaten kota sudah ditetapkan sebagai kabupaten dan kota kreatif. Dan 35 kabupaten kota kreatif telah kita kunjungi dalam rangka roadshow. Dan ada 495 pendaftar kekayaan intelektual. Dan 16 kota kita kunjungi melalui roadshow apresiasi kreasi Indonesia dengan total transaksi mencapai hampir 2 miliar rupiah. Terjadi juga akselerasi adopsi digital di sektor parekraf melalui planogram, pelatihan SDM, pengembangan startup, sampai program onboarding UMKM. Diversifikasi pariwisata berkualitas, ini juga kita dorong agar lebih banyak yang berwisata di Indonesia aja. Pak Wisnu, itu adalah paket wisatawan Nusantara yang sudah kita launching baru-baru ini. Dan juga kita aktif melakukan trade show di sejumlah eksibisi dan travel mart internasional. Nah, untuk tahun 2023, ini ada beberapa slide yang ingin kami sampaikan. Pertama-tama adalah consumer behaviors berubah. Tantangannya ternyata akan ada pengurangan pengeluaran. Berarti kita harus menyesuaikan. Namun peluangnya adalah wisatawan Nusantara. Ini tentunya kita sikapi dengan rasa syukur karena ekonomi Indonesia bertumbuh sementara ekonomi global ada perlambatan. Juga ada kekhawatiran terhadap situasi geopolitik global. Dan baru saja kita melihat di berita di Tiongkok ternyata COVID meningkat kembali. Yang kedua adalah zero COVID policy. Kita berharap ini akan berakhir di mana kita bisa mendapatkan tambahan wisatawan mancanegara dari Asia Pasifik. Tapi per hari ini kita belum melihat ada titik terang. Walaupun sudah ada beberapa berita yang menyampaikan kemungkinan di awal tahun 2023 wisatawan Tiongkok akan mulai bisa melakukan pergerakan. Zero COVID policy salah satu yang menjadi tantangan terberat kita. Namun peluangnya kita bisa melihat jika ini dibuka, maka sesuai dengan data trip.com di sini bahwa mobilitas semenjak 7 Desember 2022 ada volume pemesanan yang meningkat di Tiongkok. Target kunjungan wisatawan mancanegara dan pemesanan tiket ke Indonesia. Ini tantangannya tentunya tantangan klasik, biaya tiket yang mahal, tapi ini juga justru mengubah struktur dan kualitas dari kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, lebih lama tinggal dan dampak ekonomi terhadap masyarakat lokal juga lebih tinggi. Dan ini kita lihat paling besar dari Australia, Singapura, Malaysia, India, dan Inggris.
Peluangnya kita bisa tingkatkan ASEAN as a single destination karena kita bisa melihat bahwa wisatawan mancanegara ke Indonesia 2023 sudah tercatat 123.000 booking. Dari ekonomi kreatif ada juga tantangan mengenai laju transformasi digital. Namun peluangnya adalah perkembangan teknologi dan onboarding daripada UMKM. Ada peluang dari PP 24 tahun 2022, pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual. Inilah peluang yang akan kita buka untuk para pelaku UMKM. Juga pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, ada film, animasi, video, game, music yang akan menjadi peluang untuk dikembangkan. Negara tujuan ekspor. Negara tujuan ekspor tantangannya adalah supply chain dan beberapa negara mengalami pelambatan dari penyerapan produk-produk yang diimpor dari Indonesia. Tapi ada peluang seperti negara Swiss yang berpotensi berkembang sebagai pasar negara tujuan ekspor aircraft Indonesia. Banyak produk-produk aircraft kita yang bisa diserap di sana. Tren pariwisata 2023 meliputi culture immersion, wellness tourism, work from destination, ini ada beberapa yang work from destination dari tim kita, off-grid travel, ini menarik sekali, dan tren ekonomi kreatif 2023 adalah konten lokal dan film Indonesia. Bayangkan, tahun ini kita ucapkan terima kasih kepada Mbak Maya Hasan, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, film Indonesia lebih banyak ditonton dari film asing oleh para pemirsa di Indonesia. Dan selain film Cek Toko Sebelah Dua yang harus kalian tonton, betul? Kita juga punya salah satu film Big Four yang sekarang lagi trending di platform Netflix, dan saya sarankan semua nonton Cek Toko Sebelah Dua, nikmati kejudesan dari Mbak Maya Hasan, dan tentunya seru banget. Aku udah nonton playnya, keren juga playnya. Jadi mungkin bisa dibikin acara nobar. Dan konten lokal di film Indonesia ini semakin meningkat. Musik Indonesia juga semakin diapresiasi. Film-film Indonesia yang memuncaki, ada genre horor, tapi ada juga genre yang off the beaten path, seperti Ngeri-Ngeri Sedap maupun Kukira Kau Rumah. Ini tentang mental health yang mungkin jarang dikupas, tapi bisa meningkat secara signifikan dari jumlah penontonnya. Kita juga melihat bangkitnya jenama lokal. Ini merek-merek Indonesia yang seperti saya pakai. Apa mereknya? Kanki. Bukan Nanten, ini Kanki. Nanten sudah kalau buat lari. Kalau Kanki ini untuk bergaya. Ini juga meningkat. Mbak Nia sepatunya? Oh, masih asing. Buses? Oh, Cibaduyut itu. Buses kayaknya udah lokal itu ya. Oh, kalau Pak Vincent sudah 910. Terima kasih. Jenama-jenama lokal, dan salah satu yang saya broadcast kemarin tentang circular fashions. Fashion yang menggunakan dari sustainable products dan juga metaverse era. Kami melihat bahwa Kemenparekraf harus hadir untuk menjawab peluang dan tantangan di sektor parekraf, dan arahan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang diimplementasikan ke dalam program strategis ini ada 9, mulai dari tindak lanjut G20 sampai kepada pengelolaan krisis dan mitigasi bencana di bidang parekraf. In closing, sebelum nanti teman-teman wartawan silakan saja, saya ingin menyampaikan bahwa program kerja ini sangat sulit dibaca, tapi kira-kira nanti bisa diunduh sendiri di gadget masing-masing. Ada RPJMN 2020-2024 yang harus kami patuhi di masing-masing kedeputian, dan intinya bagaimana pariwisata ini dan ekonomi kreatif bisa bangkit lebih kuat, pulih lebih cepat, dan membuka peluang usaha. Dan targetnya kalau tahun ini 3,6 juta, tahun 2024 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas. Selamat tahun baru 2023, dan saya akhiri dengan pantun penutup. Cakep. Belum.
kayuh sepeda secara perlahan Jaga. sambil nikmati alam sekitarnya. Jaga. Kolaborasi rekan-rekan media semua jadi andalan Jaga. dalam memajukan ekonomi Indonesia. Hey. Kita juga berikan selamat karena ini line up kita bertambah. Ada Ibu Made yang baru bergabung di tahun ini, Deputi Bidang Pemasaran. Ada juga baru bergabung Ibu Mbak Dia, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan. Dan ini 2 menambah dari 4 deputi dari kalangan emak-emak. Dari perempuan, jadi perempuan yang rules di Kemenparekraf ini kita ucapkan selamat datang dan selamat bergabung, dan kita kasih hadiah pantun. Naik beca rodanya 3. Jaga. Bersama keluarga ke pasar raya. Jaga. Selamat tahun baru 2023. Semoga Parekraf semakin maju dan jaya. Dan ya, sebelum saya tutup sesi awal ini untuk mendengar masukan dari rekan-rekan media maupun rekan-rekan sekalian yang hadir, saya ingin terima kasih kepada Bu Hetiva dan Pak Fikri dan Komisi 10 yang terus membimbing kita. Semoga 2023 ini akan lebih baik lagi, dan kita tentunya menghadapi banyak tantangan. Tapi saya yakin jika kita berinovasi, beradaptasi dan berkolaborasi dengan dukungan dari seluruh pihak, termasuk juga Dinas Pariwisata yang telah bergabung dari seluruh Indonesia. Di screen ini ada Pak Alfa, saya lihat dari Sumsel, Wong Gito Galuh, juga ada dari ini, kalau saya lihat di sini ada Pak Ismail di Budpar, ada juga teman-teman dari ini menarik sekali nih karena saya punya podium yang cukup smart. Nah, di sini ada Pak Setio dari Dispora Parjateng, juga Pak Budi Susianto, Pak Ipung dari Dispora Parjateng. Semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas dukungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih Bapak Menteri. Rekan-rekan media, telah kita simak bersama paparan secara lengkap yang telah disampaikan Bapak Menteri. Selanjutnya kami akan mempersilakan rekan-rekan untuk mengajukan pertanyaan di sesi yang pertama. Dan untuk sesi tanya jawab pertama, kami akan membuka kesempatan untuk seluruh rekan-rekan yang hadir secara offline kali ini. Dan sudah ada beberapa pertanyaan Bapak Menteri. Yang pertama kami akan mempersilakan Mbak Dini dari liputan6.com. Kami persilakan. Selamat sore, Bapak Deddy Kusuma. Selamat sore, Mbak Dini. Ada beberapa pertanyaan, Pak. Terkait tadi, yang poin pertama adalah parekraf berkelanjutan. Nanti yang kemarin kan sempat Karena minat investasinya tinggi, masyarakatnya banyak yang menghabiskan liburan di sana, kami tentunya mendorong agar percepatan persiapan dari kereta gantung bukan hanya di Bogor tapi juga di beberapa destinasi wisata lainnya bisa diwujudkan. Dan terakhir tadi mungkin bisa yang berkaitan dengan Mbak Made, strategi untuk karena pengeluaran pariwisata berkurang atau ada resesi global, strategi kita bagaimana nih? Silakan. Sebetulnya terima kasih Pak Menteri, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya kalau wisata itu tidak harus mahal ya. Jadi ada berbagai macam pilihan, ada tergantung budget kita gitu. Contoh, kan sekarang udah ada paket wisata yang di onboardingkan ke online ya. Baru waktu kita launch itu harganya cuma 100.000, kita bisa kunjungan ke desa wisata misalnya. Jadi tidak harus mewah. Jadi ada pilihan. Menurut kami itu ada salah satu pilihan, oleh karena itu Kementerian bekerja sama dengan industri
dengan stakeholders untuk memberikan pilihan-pilihan sehingga bagi seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati Indonesia. Makanya tahun depan strategi dan kampanye kami kita semua adalah berwisata di Indonesia aja. Nah ini salah satunya ya yang mungkin bisa menjawab, nggak usah khawatir kalau budgetnya misalnya tidak cukup, tapi tetap bisa berwisata dengan teman, dengan keluarga. Demikian Pak Menteri. Ya, dan ini perlu diperhatikan bahwa penurunan pengeluaran, khususnya pengeluaran di beberapa negara di ekonomi global yang menghadapi resesi atau berpotensi menghadapi resesi, ini perlu kita sikapi dengan fokus kepada wisatawan Nusantara. Oleh karena itu kita mendorong program-program yang mengangkat pergerakan wisatawan Nusantara. Kita di 2023 ini akan ada beberapa libur nasional yang sedang kita mudah-mudahan bisa luncurkan paket-paket promo supaya pergerakan wisatawan Nusantara ini juga bisa optimal dan menjawab dari kekhawatiran bahwa justru kita optimis bahwa 2023 ini wisatawan walaupun ada tantangan resesi global tetap akan bertumbuh dan justru target kepada kita ditingkatkan hampir 2 kali lipat dari 3,6 juta ke 7,4 juta di tahun 2023 untuk wisatawan mancanegara. Silakan kita beri gift-nya kepada Dini karena saya sukanya nggak pakai lama-lama. Betul. Kalau tahun baru event boleh dibuka, tentunya tetap dengan protokol kesehatan dan keselamatan yang terpenting karena tahun lalu kita fokus kepada kesehatan, tahun ini agak bergeser kepada keselamatan dan keamanan. Ini perlu tentunya kita apresiasi dan sangat bersyukur ya bahwa para artis-artis, musisi-musisi maupun juga pengisi acara pasti akan sibuk selama. Tapi ngomong PMCI udah ada orderan belum buat tahun baru? Udah ya? Belum? Ini double booking loh nanti. Nggak dapat dari Hanif. Oke, nanti kita buat acara akhir tahun khusus buat Mas Hanif yang sekaligus mencari ini ya. Kasihan juga nih PMCI belum dapat orderan dari kita. Jadi itu yang kita targetkan, mudah-mudahan bisa menggeliatkan sektor khususnya subsektor musik ya di ekonomi kreatif yang juga tahun 2022 ini mencatatkan banyak prestasi. baik, terima kasih.